Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bootcamp Al-Mahira. Selamat datang di pekan ke-6. Dan mulai pekan ini tantangannya sudah berbeda. Kalau sebelumnya kita banyak belajar jualan, postingan, komunikasi, keberanian tampil, dan konsistensi. Maka sekarang kita mulai masuk ke fase leadership, fase di mana hidup kita tidak lagi hanya tentang saya closing berapa hari ini, tetapi mulai berpikir apakah kehadiran saya akan membawa pengaruh baik untuk orang-orang sekitar saya. Karena semakin tinggi level seseorang, semakin besar tanggung jawabnya terhadap manusia lainnya. Dan itu sebabnya pekan ini bukan hanya melatih skill saja, tetapi melatih mental, cara berpikir, cara menghadapi tekanan, cara membangun kepercayaan atau trust, dan cara menggerakkan orang lain. Karena Al-Mahira tidak hanya ingin mencetak seller-seller saja, tetapi ingin mencetak manusia yang mempunyai impact. Kita masuk di hari Senin, Energy Maker. Hari Senin, fokus kalian bukan jualan, tetapi belajar menjadi pembawa energi positif. Karena dalam tim akan selalu ada orang-orang yang mulai capek, mulai malas, mulai kehilangan semangat, mulai overthinking. Bahkan ada yang diam-diam telah menyerah ternyata. Dan di titik itu leader harus hadir, bukan untuk menghakimi, tapi hadir untuk menguatkan. Kadang hanya dengan kalimat saya percaya kamu pasti bisa. Kalimat yang sederhana tetapi bisa menyelamatkan mental seseorang. Kamu bisa melakukan ini di hari Senin nanti. Sebagai bentuk latihan bisa berupa kita membantu minimal 10 orang tanpa diminta dengan cara bantu mereka menjelaskan produk-produk Al-Mahira. Benefit apa kalau mereka menjadi mitra? Bantu mereka untuk belajar komunikasi yang baik. Bantu mereka untuk follow up. Bantu mereka untuk closing atau bantu mereka dengan memberikan semangat. Kita masuk di hari Selasa, Role Talk Challenge. Teman-teman, leader yang hebat, salah satu kekuatan terbesar manusia itu adalah berbicara di depan kamera saat ini. Karena saat kamera menyala, semua rasa takut itu akan keluar. Takut salah, takut dinilai jelek, takut tidak menarik, takut tidak didengar. Ya, tapi kalau kalian ingin menjadi orang yang dipercaya, maka kalian harus belajar untuk tampil. Kalian belajar untuk selalu hadir. Karena saat menjadi seorang leader, seorang panitia atau pembimbing yang diandalkan, kalian akan sering berada di situasi yang kalian harus berbicara spontan, harus menyampaikan pendapat, harus tetap tenang walau waktunya sebenarnya kurang tepat. Kita dalam keadaan gugup dan semua itu tidak akan pernah dilatih kalau terus bersembunyi di balik tulisan kita. Nah, tugas hari Selasa, 1 take video, no cut, no script, dan durasi minimal 30 detik. Maksimalnya bebas, aturannya tidak boleh cut videonya, tidak boleh baca teks, tidak boleh pakai background yang suaranya keras dan mengganggu. Suaranya wajib jelas, upload di WA story kalian. Kemudian silahkan pilih 1 tema yang paling jujur. 1, mental paling down selama di Al-Mahira. 2, ketakutan terbesar saat ingin berkembang. 3, pengalaman paling malu saat jualan atau posting. Yang keempat, pengalaman paling mengubah mindset kita. Yang kelima, pelajaran terbesar tentang teamwork atau kerjasama tim. Yang keenam, pengalaman membantu orang paling membengkas.
Yang ketujuh, momen paling buruk sehingga ingin menyerah. Yang kedelapan, hal yang paling ingin diperbaiki untuk diri sendiri. Kita masuk di hari Rabu, audience dan reading follow up skill. Kita masuk ke skill yang paling mahal, membaca karakter manusia. Karena calon leader itu tidak bisa memakai atau cara komunikasinya untuk semua orang. Ada orang yang pertama suka diperhatikan, ada yang memang suka ngobrol panjang-panjang, ada yang suka didengar, ada yang dingin, ada yang diam, tapi sebenarnya dia memperhatikan. Dan kalau salah pendekatan, komunikasinya kita bisa gagal. Maka hari ini kalian belajar bukan sekedar tentang follow up, tetapi belajar membaca karakter manusia. Nah, tugas hari Rabu, cari dan follow up. Yang pertama itu 4 calon yang cerewet, kemudian 3 calon yang dingin, 4 calon yang suka curhat, 3 yang sering lihat story tapi diam-diam saja. Nah, contoh pendekatan calon yang dingin itu seperti apa? Jangan spam dan chat panjang-panjang, langsung to the point saja dan jangan terlalu menekan. Calon yang suka curhat, lebih banyak mendengarkan, jangan buru-buru closing. Calon yang cerewet bagaimana? Arahkan obrolan untuk tetap fokus. Kalau semisal keluar dari pembahasan, maka arahkan kembali untuk tetap fokus. Nah, calon yang silent viewer atau dia hanya lihat saja, bangun komunikasi santai dan lebih natural. Nah, kalau sudah dilakukan semuanya, kemudian buat satu evaluasi pendek. Yang pertama, pendekatan mana yang paling berhasil. Kemudian yang kedua, pendekatan mana yang membuat kita gagal. Yang ketiga, pelajaran atau insight apa yang kalian dapatkan. Di hari Kamis, Zoom Leadership Session. Jangan hadir di Zoom hanya sebagai penonton, tetapi hadir sebagai orang yang ingin naik level. Karena kadang satu insight kecil yang kita berikan, satu pelajaran yang sangat sederhana, itu bisa mengubah cara berpikir seseorang selama-lamanya. Nah, tugas di hari Kamis nanti setelah Zoom selesai, wajib buat satu story tentang insight paling membekas. Yang kedua, pelajaran terbesar atau mindset baru yang didapat hari itu pada saat Zoom. Kemudian di hari Jumat, self-team and evaluation. Kita masuk ke proses yang cukup dalam. Evaluasi diri kita, karena semakin tinggi level seseorang, maka penting untuk kemampuan membaca diri sendiri, membaca tim, memperbaiki tim, dan komunikasi dengan tim. Kemudian mengontrol emosi dan sebuah fenomena, boleh percaya atau tidak. Kalau orang yang gagal berkembang, biasanya bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mau jujur terhadap dirinya sendiri, tidak mau jujur dengan kekurangannya. Nah, sekarang lakukan self-analysis, jawab dengan jujur. Pertama, sikap apa yang membuat orang nyaman satu tim dengan kita? Kemudian, kebiasaan apa yang ada pada diri kamu sehingga membuat kamu itu sulit untuk berkembang? Kemudian yang ketiga, apa yang paling membuat mental kamu turun saat tekanan datang bertubi-tubi? Apa ketakutan terbesar saat kamu diberikan amanah harus memimpin? Kemudian kenapa dirimu masih sulit untuk percaya diri saat kamu disuruh untuk tampil? Nah, kemudian team dan communication analyze. Tipe komunikasi apa yang paling efektif membangun teamwork kamu? Kalimat apa yang paling sering membuat orang merespon kamu dengan baik? Sikap apa yang membuat orang nyaman ketika diajak komunikasi dengan kamu? Terus apa yang biasanya membuat komunikasi itu gagal pada tim kamu, pada orang yang kamu ajak bicara? Apa yang membuat diri kamu terlihat terlalu jualan dibandingkan kamu membangun trust kepada tim kamu? Nah, ini semua silahkan dijawab. Di hari Sabtu, Leader Sharing Day, kita belajar menjadi the real leader.
Bukan leader yang hanya pencitraan saja, tetapi leader yang berani jujur, berani evaluasi, berani terbuka tentang proses hidupnya. Karena pengalaman nyata itu lebih kuat daripada teori. Nah sekarang waktunya tugas di hari Sabtu. Wajib sharing di grup bootcamp tentang pengalaman yang paling real yang selama pekan ini kita lakukan. Pilih salah satu temanya. Tekanan terbesar minggu ini apa? Momen paling capek terhadap mental kamu. Yang ketiga, momen kamu gagal dalam berkomunikasi. Yang keempat, memfollow up yang paling sulit. Yang kelima, calon customer yang paling susah dihandle. Kemudian yang keenam, kesalahan terbesar saat closing atau memimpin. Yang ketujuh, momen paling berhasil membangun trust kepada tim kita. Perubahan yang besar mindset di minggu ini apa? Nah, rules sharingnya yang wajib itu adalah 1. Bercerita nyata. 2. Proses berpikir bersama tim. 3. Pelajaran yang didapat apa? Kemudian yang 4. Solusi yang ditemukan dan disepakati bersama. Catatannya tidak boleh pendek, tidak boleh kosong ya. Jadi ini challenge kepemimpinan setelah sharing wajib. Nah, kemudian memberikan feedback nyata ke minimal 5 peserta lainnya. Bukan hanya mengatakan semangat ya, keren ya, wah masya Allah. Tidak cukup di situ, tetapi berikan feedback yang membangun. Pertama, apa kekuatan mereka gitu. Kemudian apa yang masih kurang dari mereka. Kemudian ketiga, kesalahan yang terlihat potensi leadership mereka gitu. Cara mereka bisa naik level seperti apa. Nah, sampailah kita closing video teman-teman. Leadership bukan tentang siapa yang paling terkenal dan dikenal, tetapi siapa yang paling membawa manfaat dan orang yang benar-benar naik level saat ini. Biasanya bukan yang paling banyak bicaranya, tetapi yang paling kuat mentalnya, evaluasinya, prosesnya, dan pengaruh baiknya kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, selamat menjalankan pekan ke-6. Semoga pekan ini bukan hanya membuat kalian lebih kuat dalam bisnis, tetapi lebih matang sebagai manusia dan sebagai seorang leader. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.